Haleluya. Saudara adalah orang berbahagia karena telah membuka konten tentang akhir zaman. Firman Tuhan dalam 2 Timotius 4 ayat 8 berkata, "Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya." Saudara, telah tersedia upah, yaitu mahkota kebenaran yang akan diberikan kepada semua orang yang merindukan kedatangan Kristus kembali, yaitu orang-orang yang mencintai pengajaran tentang akhir zaman. Oleh sebab itu, tekan subscribe dan lonceng agar saudara tidak ketinggalan konten-konten lainnya dan konten ini berjalan terus menjadi berkat bagi saudara. Salam saudaraku, jumpa lagi di channel ini. Ini adalah bagian ketiga dari seri pelajaran Alkitab tentang akhir zaman, dengan pembahasan 7 tahun masa sengsara atau 7 tahun masa aniaya. Jika saudara ingin mendalami materi ini, saudara dapat juga membuka konten tentang seri tafsiran Alkitab tentang akhir zaman, tentang 7 tahun masa sengsara atau masa aniaya di channel ini juga. Di sana akan dibahas lebih dalam peristiwa-peristiwa dan tokoh-tokoh dalam masa sengsara atau masa aniaya selama 7 tahun. 7 tahun masa sengsara adalah masa penghukuman bagi bangsa Israel dan penghukuman bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Jika demikian, maka akan ada suatu peristiwa yang mendahului masa sengsara ini. Peristiwa yang mendahului ini disebut dengan keangkatan gereja yang sudah dibahas dalam bagian 1. Setelah gereja disempurnakan dan diangkat dalam awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa, maka antikris dan nabi palsu menyatakan dirinya. Dan masa sekarang masih ada yang menahannya. Dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 6-8, "Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali." Kalau yang menahannya yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang berdiam di dalam orang-orang percaya. Dan ketika orang-orang percaya terangkat ke sorga, Roh Kudus kembali ke sorga, barulah antikris akan menyatakan dirinya. Sekarang mari kita membahas 7 tahun masa sengsara atau masa aniaya. Latar belakang dari 7 tahun masa sengsara atau masa aniaya adalah nubuat Daniel tentang 70 kali 7 masa dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 1-27. Pada saat Daniel sudah tua, Daniel ingat akan janji Allah bahwa akhir dari masa pembuangan di Babilonia selama 70 tahun sudah dekat. Sebab itu ia menaikkan doa syafaatnya bagi bangsanya. Dalam doanya Daniel mendapat firman dari Allah. Ayat 24-27 itu tentang 70 kali 7 masa dan pembagiannya. Mengapa bilangannya 70 kali 7 masa? Bilangan ini adalah bilangan hukuman bagi bangsa Israel dalam rangka pemulihan Sabat Tuhan. Allah menghendaki agar umat Israel memelihara Sabat Tuhan. Dan karena pelanggaran atas Sabat Tuhan, Israel dihukum 70 tahun pembuangan di Babilonia. Kitab 2 Tawarik pasal 36 ayat 21 memberi keterangan tentang hal ini. Firman Tuhan berkata, "Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia
sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya, karena tanah itu tandus selama menjalani sabat, sehingga genaplah 70 tahun. Karena pelanggaran atas sabat Tuhan, bangsa Israel dihukum selama 70 tahun pembuangan di Babilonia. Hal yang sama dipakai dalam nubuat Daniel tentang 70 kali 7 masa ini. Ketetapan hari Sabat, 6 hari bangsa Israel dapat bekerja, dan hari ketujuh adalah hari Sabat, telah dilanggar dan tidak dipelihara oleh bangsa Israel. Ketetapan tahun Sabat, bahwa selama 6 tahun tanah itu harus ditaburi, tetapi tahun ketujuh merupakan tahun Sabat. Tahun perhentian bagi tanah itu telah dilanggar dan tidak diindahkan oleh umat Israel. Demikian halnya dengan ketetapan tahun Yobel, yaitu 7 kali tahun Sabat atau 49 tahun, dan tahun yang ke-50 adalah tahun Yobel, bahwa setiap tanah yang dibeli harus kembali kepada pemilik semula. Setiap budak harus dimerdekakan. Tetapi tahun Yobel ini dilanggar dan tidak dipelihara oleh umat Israel. Tahun Yobel, tahun pembebasan, tidak diindahkan oleh umat Israel. Inilah yang kemudian menyebabkan kenapa penghukuman itu terus berlanjut. Setelah penghukuman sabat Tuhan di Babilonia selama 70 tahun, karena pemberontakan bangsa Israel kepada Allah, penghukuman sabat Tuhan masih berlaku lagi. Dalam Imamat pasal 26 ayat 18 dan 21, firman Tuhan berkata, "Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku, maka aku akan lebih keras menghajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosamu." Ayat 21. "Jikalau hidupmu tetap bertentangan dengan daku dan kamu tidak mau mendengarkan daku, maka aku akan makin menambah hukuman atasmu sampai 7 kali lipat setimpal dengan dosamu." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau tidak mendengarkan Tuhan, kalau masih memberontak, hukuman akan ditimpakan menjadi 7 kali lipat. Bahwa penghukuman pembuangan di Babilonia itu adalah selama 70 tahun dikali 7, maka menjadi 490 tahun. Dengan demikian dapat diketahui bahwa nubuat Daniel tentang 70 kali 7 masa itu adalah penghukuman bagi bangsa Israel. Pembuangan di Babilonia selama 70 tahun adalah penghukuman pertama, dan 70 kali 7 masa atau 490 tahun adalah penghukuman kedua atas bangsa Israel akibat pelanggaran hari Sabat yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Saudara, ini saya siapkan bagan pembagian masa 70 kali 7 masa yang terdapat dalam Daniel pasal 9 ayat 24 sampai 27. Ayat 24 itu berbicara tentang 70 kali 7 masa, tetapi pembagiannya mulai dari ayat 25. "Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa. 7 kali 7 masa atau 49 tahun. Ini sudah digenapi sejak tahun 445 sebelum Masehi. Bahkan di Ensiklopedia Britannica disebutkan tanggalnya 14 Maret 445 sebelum Masehi sampai 396 sebelum Masehi. Peristiwa pokok selama masa ini adalah pendirian jalan-jalan serta tembok Yerusalem, tapi di tengah-tengah kesulitan, dan ini benar-benar terjadi.
Kemudian periode kedua, periode 62 kali 7 masa. Ayat 25 selanjutnya. Dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Dan ini digenapi juga yang 62 kali 7 masa atau 434 tahun. Ini digenapi mulai tahun 396 sebelum Masehi sampai 30 Masehi. Pada akhir periode kedua ini Mesias disalibkan karena sesuai nubuat itu pada ayat 26 dalam Daniel, sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Jadi setelah masa 62 kali 7 masa ini berakhir, yaitu berakhir pada tahun 30 Masehi, maka seorang yang diurapi, dalam terjemahan lain maka yang disebutkan adalah Mesias. Ini menunjuk kepada Tuhan Yesus. Jadi pada akhir setelah 30 Masehi, akhir masa 62 kali 7 masa, maka Mesias disalibkan, disingkirkan. Dan setelah itu yang terjadi adalah zaman anugerah, zaman kasih karunia. Dan di zaman ini ada satu berita di dalam kitab Daniel juga. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Itu terjadi pada tahun 70 Masehi. Apa yang terjadi pada tahun 70 Masehi? Jenderal Titus kemudian mengepung Yerusalem, kemudian menghancurkan bait Allah, dan kota Yerusalem dihancurkan, dilululantakkan, bahkan orang-orang Yahudi terserak berai ke seluruh dunia. Dan yang belum tergenapi adalah terdapat dalam ayat 27. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Ada masa 1 kali 7 masa atau 7 tahun ini yang belum digenapi, dan 7 tahun ini adalah 7 tahun masa sengsara atau 7 tahun masa aniaya yang terbagi menjadi 2, 3,5 tahun pertama dan 3,5 tahun kedua. Kita telah membahas tentang pembagian 70 kali 7 masa, dan bagian yang masih belum digenapi adalah 1 kali 7 masa. Pada masa penghukuman ini, maka antikris dan nabi palsu akan menyatakan dirinya di bumi ini sebagai penguasa atas tatanan politik dan agama di dunia ini. Dalam Daniel pasal 9 ayat 27, raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Ayat ini menunjuk kepada masa sengsara 7 tahun. Saudara, pada permulaan masa ini antikris akan membuat perjanjian 7 tahun dengan bangsa Israel. Tidaklah mengherankan apabila sekarang ini persoalan Timur Tengah, Israel, Palestina, juga bangsa-bangsa yang di sekitarnya menjadi persoalan penting bagi pemerintah-pemerintah dunia. Suatu perdamaian di Timur Tengah sedang mereka usahakan. Semua usaha yang dikerjakan saat ini yang melibatkan banyak bangsa bisa menjadi jalan bagi antikris untuk terjun dalam usaha perjanjian damai selama 7 tahun ini dan menjadi penggenap dari nubuat Daniel. Saudara, pada saat perjanjian itu berlangsung,
umat Yahudi bebas beribadah pada Allahnya. Dan bait Allah ketiga akan dibangun kembali. Bayangkan, ini adalah pembangunan yang dilematis. Karena di atas reruntuhan bait Allah yang kedua sudah dibangun tempat ibadah agama lain. Tetapi ini akan terjadi, ibadah dan persembahan korban akan dilaksanakan. Hal ini bukan berarti bahwa umat Yahudi telah mengalami pertobatan dan pemulihan. Justru sebaliknya, mereka tetap keras hati. Hal itu berarti mereka menolak korban anak domba Allah. Mereka menolak Kristus sebagai Mesias dan salibnya. Saudara, mari kita lihat kembali Daniel pasal 9 ayat 27. Bagian selanjutnya. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Saudaraku, ketika dengan damai orang-orang Yahudi beribadah di bait Allah, orang-orang yang melihat tanda anak manusia di angkasa juga beribadah kepada Kristus, dan agama-agama lain juga beribadah kepada Allahnya. Dan ketika perjanjian itu sudah genap 3,5 tahun, maka antikris akan mengingkari perjanjian itu. Antikris akan menyatakan dirinya sepenuhnya, dan antikris menghentikan semua ibadah agama-agama di dunia ini. Saudara, pada saat itu antikris akan menghentikan setiap ibadah agama-agama yang ada di dunia ini. Persembahan korban di bait Allah dilarang, ibadah kepada Kristus dilarang, dan sebagai ganti ibadah itu, antikris akan menyatakan dirinya sebagai Mesias. Bahkan antikris akan mendirikan patungnya, dan setiap orang harus menyembah dan beribadah kepadanya. Tuhan Yesus sudah menyampaikan hal ini dalam Matius pasal 24 ayat 15. Dan setelah itu segera si antikris disembah oleh dunia sebagai Allah. Kemudian dikeluarkanlah undang-undang jual beli dalam Wahyu 13 ayat 16 dan 17. Firman Tuhan berkata, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikeluarkan undang-undang yang menetapkan bahwa tak seorang pun boleh membeli, menjual, bekerja, atau memperoleh sesuatu kebutuhan hidup kecuali bila ia memakai tanda khusus pada tangan kanannya atau pada dahinya untuk memperkenalkan dirinya sebagai pemuja binatang itu atau antikris. Dan bilangan tanda ini adalah 666 atau 666. Saudara, pada masa 3,5 tahun terakhir ini banyak orang Israel akan dibunuh oleh antikris. Dalam Sakaria pasal 13 ayat 8, ketika Sakaria menubuatkan tentang akhir zaman, ia mendapat wahyu Tuhan. Maka di seluruh negeri, demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan, mati binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Saudara, 2/3 dibinasakan dan 1/3 diselamatkan. Bagaimana penyelamatan ini digenapi dalam kitab Wahyu? Dalam Wahyu 12 ayat 14. Wahyu 12 ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempat di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa,
1 masa, 2 masa, dan setengah masa, 3,5 masa, atau 3,5 tahun. Dan ketika Tuhan menyampaikan wahyu kepada Yohanes tentang perempuan yang dimaksud di sini adalah Israel. Israel sering digambarkan atau disimbolkan baik di dalam Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru sebagai perempuan. Dengan demikian akan tampak bahwa sekurang-kurangnya 1/3 dari Israel akan tetap setia kepada Allah dan diizinkan oleh Tuhan untuk meloloskan diri ke suatu tempat persembunyian yang khusus. Tuhan Yesus juga berkata demikian dalam Matius pasal 24 ayat 21 dan 22. Firman Tuhan berkata, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan kata lain, masa ini akan ditandai dengan penghancuran terbesar yang didatangkan manusia atas dirinya sendiri. Umat manusia akan saling membunuh dan membinasakan. Umat manusia berada di tepi jurang pemusnahan diri sendiri. Saudara, perlu diketahui juga bahwa masa sengsara 7 tahun ini sebenarnya Allah memberikan kesempatan terakhir kepada bangsa Israel dan juga kepada bangsa-bangsa lain yang masih tertinggal di bumi ini untuk menerima keselamatan di dalam Kristus Yesus. Betul bahwa pada masa ini banyak orang-orang Israel juga dari bangsa-bangsa lain menerima Yesus Kristus dan salibnya. Tetapi bukan karena kuasa Roh Kudus yang menginsapkan mereka. Roh Kudus sudah kembali kepada Bapa dari pelayanannya di bumi ini bersama orang-orang percaya di saat pengangkatan. Tetapi mereka bertobat karena telah melihat tanda anak manusia di angkasa. Saudara, mari kita melihat seberapa banyak orang-orang yang diselamatkan atau yang keluar dari masa sengsara ini. Dalam Wahyu pasal 7 ayat 13-17. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Saudaraku, ini adalah pewahyuan yang diterima oleh Yohanes tentang orang-orang yang keluar dari masa sengsara dan yang masuk pada masa 1000 tahun. Saudara, tentang kumpulan besar orang banyak juga tertulis dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat 4-6. Firman Tuhan berkata, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang
tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari ayat tadi dapat diketahui bahwa orang-orang yang keluar dari masa aniaya adalah orang-orang yang mempertahankan imannya kepada Kristus. Orang-orang yang tidak mau menerima atau memakai tanda antikris, tanda yang bilangannya 666. Orang-orang yang tidak mau menyembah patung antikris, orang-orang yang menolak untuk mengikuti antikris, dan konsekuensinya mereka adalah orang-orang yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama masa 7 tahun aniaya. Juga mereka adalah orang-orang yang menderita aniaya, orang-orang yang babak belur, berdarah-darah, bahkan dipenggal kepalanya, maut, kematian menimpa mereka. Tetapi setelah 7 tahun masa aniaya, mereka adalah orang-orang yang kemudian dibangkitkan dari antara orang mati dan kemudian masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai. Sebaliknya, orang-orang yang mau menerima tanda antikris, orang-orang yang mau menyembah patungnya dan menjadi pengikut antikris, mereka aman, bisa mendapatkan semua fasilitas hidup dan hidup terjamin selama masa aniaya. Tetapi pada akhir masa siksaan 7 tahun, antikris dan pengikut-pengikutnya akan dibinasakan oleh Tuhan dalam perang Harmagedon. Saudara, mari kita melihat bagian terakhir dari nubuatan Daniel dalam pasal 9 ayat 27 bagian terakhir. Sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Namun betapapun beratnya penderitaan yang diakibatkan antikris, pemusnahan bagi antikris telah ditetapkan. Perang Harmagedon dan dibelenggunya iblis menjadi akhir dari masa sengsara 7 tahun ini. Dan topik ini akan kita bahas di bagian lain, baik pelajaran Alkitab tentang akhir zaman maupun tafsir Alkitab tentang akhir zaman. Saudara, masa sengsara, masa aniaya adalah masa yang sukar, masa yang berat bagi orang-orang yang tertinggal di bumi ini setelah pengangkatan gereja Tuhan. Pastikanlah saudara adalah orang-orang yang diselamatkan. Dalam Yohanes 3 ayat 16, firman Tuhan berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Jika saudara belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, masa sekarang adalah masa anugerah. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan Ia telah menanggung hukuman saudara di salib. Bahkan Ia sampai mati, Ia dikubur, tetapi Ia bangkit pada hari yang ketiga. Jikalau saudara percaya akan hal itu dan sekarang mau mengambil keputusan untuk percaya kepadanya, saudara dapat melakukannya sekarang di dalam doa dengan mengikuti doa saya. Ya Tuhan, saya mengaku saya adalah orang berdosa. Kasihanilah saya dan ampunilah dosa-dosa saya. Saya percaya Yesus Kristus telah mati, disalib untuk menanggung dosa-dosa saya. Saya percaya Yesus Kristus telah bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Sekarang saya menerima Engkau, memilih Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya.
Masuklah dalam hatiku, pimpinlah hidupku, jadikan aku sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagi saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetaplah berjaga-jaga dan bertumbuh di dalam Dia dengan pembacaan firman, pembacaan Alkitab setiap hari. Karena firman Tuhan adalah makanan rohani bagi orang-orang percaya. Tetaplah di dalam doa, karena doa adalah komunikasi orang percaya dengan Tuhan. Dan carilah gereja lokal yang berdasarkan Alkitab. Di sana saudara dapat berjumpa dengan saudara-saudara seiman untuk saling membangun dan saling menasihati. Dan jangan lupa bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara, sehingga keluarga dan sahabat-sahabat saudara juga bisa percaya dan diselamatkan. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.